Halo, jumpa lagi dengan saya Yankee Bravo for Hotel Quebec, operator Robi Sandes, QTH Oscar India 16 Lima United. Video ini saya buat ini karena ada lanjutan dari postingan di Facebook saya ya, mengenai tanggapan saya tentang surat yang beredar sehubungan dengan pelaksanaan Munas 11 Orari. Jadi ada kawan-kawan yang bertanya, ya kalau di yang tulisan saya di Facebook itu kan karena ya memang keterbatasan ya, tidak mungkin saya menjabarkan dengan tulisan dia pasti panjang benar gitu ya. Jadi yang diposting di Facebook itu ya hanya poin-poinnya saja. Jadi rupanya kawan-kawan banyak yang meminta kepingin supaya dibahas lebih detail, lebih jabar lagi lah kira-kira gitu ya. Ya, jadi pertama ini suratnya ya, saya tunjukkan ini suratnya nih ya, pakai kop Orari, pakai logo Orari. Ini adalah sebuah SK ya, surat keputusan Ketua Dewan Pengawas dan Penasihat Orari Pusat, ditandatangani oleh Pak Setioso, Letjen TNI Purnawirawan Dr. Honoris Causa Haji Setioso, Yankee Bravo Zero Sierra Tango, tanggal 30 November 2021 sebagai Ketua DPP Orari Pusat. Ini ada lampirannya surat ini ya. Surat ini melampirkan yaitu ada daftar orari daerah yang sudah dan akan berakhir masa jabatannya. Jadi maksudnya yang ini ya 1 sampai 6 ini sudah habis masa jabatannya ya, masa baktinya. Kemudian ada perpanjangan. Ini status perpanjangannya bingung saya nih ya. Perpanjangan ya. Nggak ngerti nih saya perpanjangannya kayak gimana ya. Oke, kemudian orari daerah yang masa baktinya akan berakhir ya 1 sampai 1 Desember sampai akhir Mei. Ini ada 6 juga. Itu lampirannya. Nah, jadi tanggapan saya terhadap surat ini sudah saya buat di wall Facebook saya pribadi. Tapi memang ya itu poin-poin saja ya. Artinya nggak mungkin saya menjabarkan terlalu panjang di wall itu. Dan rupanya banyak kawan-kawan juga yang bertanya dari poin-poin itu penjabarannya kayak gimana. Ya baiklah, kalau gitu saya coba untuk mengulasnya lebih detail, lebih jabar lagi. Yang perlu kawan-kawan camkan betul bahwa ini bukan kata saya gitu ya. Ini ulasan ini berdasarkan ADART. Jadi hukum yang berlaku di organisasi amatir radio Indonesia itu kan ADART ya. Jadi ulasan ini bukan berdasarkan asumsi saya, tapi berdasarkan ADART. Pertama, ini kita ulas dulu untuk kawan-kawan peserta Monas. Ya, silakan kalau nanti mau dijadikan rujukan ya boleh, mau dijadikan pertimbangan juga boleh, atau diabaikan saja ya juga boleh juga gitu ya. Itu kan hak Anda karena Anda yang menjadi peserta Munas. Saya hanya ya mengulas saja berdasarkan ADART. Baik, yang pertama, bagaimana kita menyikapi ya, bagaimana peserta Monas menyikapi surat ini. Ya, yang pertama ya harus disikapi itu apakah surat ini sah. Jadi keabsahannya dulu. Apakah benar-benar surat ini surat asal usulnya itu jelas. Artinya di sini kan menggunakan kop Orari Pusat ya. Apakah memang benar nih
ini kopnya Orari Pusat, yang nanda tangan ini ditandatangani oleh ketua Dewan Pengawas ya, ketua DPP ya. Apakah ini benar nih surat ini ada gitu ya? Oh ya, ini memang benar ya, kata Pak Setioso, memang benar itu surat dari saya. Nah kemudian yang kedua yang harus diteliti adalah apakah surat ini sah ya. Kalau surat ini asli, apakah surat ini sah? Maksudnya sah kayak gimana? Apakah surat ini ditandatangani oleh orang yang sah gitu? Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini yang mengaku sebagai ketua DPP adalah Pak Setioso. Pak Setioso ini mengaku sebagai ketua DPP dari masa bakti 2016 sampai 2021 ya. Kalau gitu kita buka pengangkatan Pak Setioso ini sebagai ketua DPP. Itu berarti di Munas 10 ya. Kita lihat di Munas 10 ini ya, ketetapan Musyawarah Nasional 10 nomor 3 tahun 2016, yaitu tentang penetapan Dewan Pengawas dan Penasihat Orari Pusat masa bakti 2016-2021. Ternyata di sini memang ada nama Pak Setioso ya. Oke, nah apakah Pak Setioso itu ketua DPP? Ya mungkin itu dipilih secara internal. Tapi yang jelas Pak Setioso adalah DPP masa bakti 2016-2021. Kemudian kita lihat di sini ditandatangani tanggal 30 November 2021. Masa bakti DPP ya, itu ditetapkan masa baktinya adalah 5 tahun 2016 sampai 2021 sejak ditetapkan, yaitu tanggal 26 November 2016. 5 tahun kemudian berarti 26 November 2021. Sedangkan surat ini ditandatangani tanggal 30 November 2021. Artinya pada tanggal 30 November 2021 itu Pak Setioso ini sudah bukan DPP lagi, apalagi sebagai ketua ya. Anggota DPP pun sudah bukan. Kenapa? Ya seluruh anggota DPP yang yang ada nama Pak Setioso-nya itu ya, ini itu sudah habis masa baktinya, masa jabatannya gitu ya, sejak tanggal 26 November 2021 ya. Jabatannya 5 tahun sesuai dengan ADART ya. ADART jabatan mana jabatannya, kita lihat. Ya, jadi masa bakti DPP dan pengurus Orari Pusat ditetapkan untuk jangka waktu 5 tahun ya. Jadi tanggal 30 November 2021 Pak Setioso sudah bukan DPP lagi, dan juga ya otomatis lah bukan ketuanya lagi. DPP-nya sudah habis masa jabatan, sudah demisioner ya. Artinya untuk para peserta Munas yang bisa saya sampaikan adalah peserta Munas ya harus mengabaikan surat ini. Surat ini harus dianggap tidak ada, tidak pernah ada ya. Karena surat ini dikeluarkan oleh orang yang tidak berhak ya. Bahkan ketua umum yang baru nanti saya harap bisa mengusut ini surat ini ya. Kan surat ini berbahaya nih untuk organisasi, karena menggunakan logo ya, logo resmi dari organisasi, kemudian mengaku sebagai ketua DPP padahal sudah bukan lagi ketua DPP. Ini berbahaya ini untuk organisasi ini. Maka nanti ketum yang terpilih yang baru nanti ya, seharusnya mengusut ini gitu ya. Jika perlu ya diberikan sanksi ya, sanksi yang berat sangat berat gitu, agar ini tidak terjadi lagi. Ini bahaya ini. Kalau orang yang tidak berhak, tidak tidak memiliki kewenangan ya, kemudian mengeluarkan sebuah surat seperti ini dengan logo resmi
dari organisasi ini, ya itu apa jadinya tuh nanti ya. Jadi ini surat ini harus dianggap tidak ada ya, karena jabatannya itu sudah tidak ada lagi, ya DPP-nya itu sudah tidak lagi Pak Setioso gitu. Kata siapa ya, kata ADART dan kata hasil Munas di Munas 10 ya. Jadi untuk peserta Munas, surat ini harus dianggap tidak ada, tidak pernah ada, dan tidak perlu lagi dibahas isinya ya. Jangankan membahas isinya gitu kan, suratnya ini harus dianggap tidak ada dan tidak bisa dibawa ke forum Munas ya. Jangan sekali-sekali nanti ada peserta yang membawa surat ini ke dalam forum Munas ya, nanti bisa diketawain orang nanti. Ini surat apa ya, dibilang surat kaleng ya, tapi ada namanya ini surat kaleng-kaleng ini. Ya, ini kaleng-kaleng itu ya. Jadi ini surat harus dianggap tidak ada. Baik, itu pendapat saya untuk para peserta Munas. Oke. Tapi untuk anggota orari secara keseluruhan ya, ini ada baiknya kita bahas isi suratnya hanya untuk pengetahuan ya. Ini isi suratnya ini dibahas tidak untuk dibahas di Munas ya, tidak menjadi bahan perdebatan di Munas, tidak ya. Ini surat ini tidak bisa dibawa-bawa ke Munas dan tidak bisa dihadirkan di Munas karena surat ini harus dianggap tidak ada. Nah, tapi kenapa saya mau membahas isinya ya, karena untuk pengetahuan saja gitu kan ya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu isinya. Jadi di sini adalah keputusan tentang Musyawarah Nasional 11 Orari dan Kepengurusan Orari Pusat Masa Bakti 2016-2021. Di konsideran surat ini menimbang A. bahwa Musyawarah Nasional 11 Orari yang telah diagendakan untuk dilaksanakan tanggal 26 hingga 28 November 2021 telah dihentikan oleh Kepala Kepolisian Setiabudi Jakarta Selatan pada tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 15. Bahwa saat dihentikan aparat kepolisian Munas 11 Orari baru sampai pada agenda penerimaan laporan pertanggungjawaban atau LPJ ya dari pejabat ketua umum yang harusnya ketua umum, tapi karena ini dilanjutkan oleh pejabat maka di LPJ-nya disampaikan oleh pejabat, dan LPJ DPP ya, masa bakti 2016-2021. Namun belum terlaksana pengesahan pendemisioneran yang dimintakan pimpinan sidang pleno kepada peserta Munas dan serah terima petaka dari pejabat ketua umum Orari kepada pimpinan sidang pleno. Ini maksudnya gimana? Jadi seolah-olah dari kalimat ini ya, karena belum terlaksana ini ya, belum terlaksana pengesahan pendemisioneran yang dimintakan pimpinan sidang dan serah terima petaka ini belum ada, maka dianggap seolah-olah nih ya, ini kalau saya mengartikannya begitu ya, seolah-olah bahwa pejabat ketum Orari dan DPP Orari Pusat masa bakti 2016-2021 belum demisioner. Ini mungkin maksudnya ya. Nah, jadi bagaimana kalau kita melihatnya dalam dipandang dari berdasarkan ADART? Ini nggak bisa ya. Jadi walaupun pendemisionerannya itu mungkin acaranya ya, pendemisionerannya itu dinyatakan atau serah terima petakanya itu baru dilaksanakan pada tanggal ya 1 Desember atau 2 Desember atau 3 Desember, hari 3, 4, 5, 6 atau kapan lah ini, itu tidak serta-merta kemudian memperpanjang masa bakti atau jabatan. Jadi karena masa jabatan itu sudah tertulis jelas di dalam ADART itu hanya 5 tahun ya. 5 tahun sejak kapan? Sejak dia diangkat dan ditetapkan. Nah, sejak dia ditetapkan itu tanggal 26 November. Nah, 5 tahun kemudian adalah 26 November tahun 26 November tahun 2021. Artinya ya tanggal 26 November 2021 itu apapun yang terjadi, walaupun belum ada acara pengesahan demisioner, itu masa jabatannya sudah habis.
ya secara hukumnya orari itu habis gitu. Nah, terus apa maksudnya pengesahan dan pendemisioneran dan serah terima pataka? Ini acara seremoni, ya, simbolis kalau istilah ini kerennya, simbolis, secara simbolis gitu, simbolismenya gitu. Ya misalnya ada orang menang undian mobil gitu ya, bukan mobilnya yang dikasih, tapi duplikat kunci mobil yang terbuat dari gabus gitu kan, ya. Tapi apakah itu berarti bahwa itu kunci mobilnya memang terbuat dari gabus? Ya, enggak. Kan itu kan cuma simbolisnya aja. Ya, seremonialnya aja itu. Jadi secara hukumnya orari, kapan habisnya masa bakti atau masa jabatannya ketua umum dan DPP? Ya sejak dia diangkat dan 5 tahun. Nah, sejak diangkat itu kan tanggal 26 November 2016. Nah, 5 tahun kemudian dia 26 November 2021. Jadi habislah itu gitu kan. Nah, walaupun nanti acara pendemisionerannya itu dan serah terima patakannya itu tidak tanggal 26, ya itu hanya simbolisnya saja. Ya, tapi secara hukumnya itu dia sudah habis masa berlakunya gitu ya. Masa jabatannya itu sudah habis. Ya. Itu jadi walaupun belum terlaksana nih ya, walaupun belum terlaksana itu ya tidak kemudian jadi memperpanjang masa bakti atau masa jabatan, tidak ya. Masa jabatan atau masa baktinya itu tetap sudah habis ya. Masalah acaranya belum dilaksanakan, ya nanti kapan sempat waktu ya dilaksanakan aja. Berapalah susahnya kan, tinggal mengesahkan pendemisioneran dan serah terima pataka, cuma itu aja ya. Ini jadi nggak dilaksanakan juga ininya pengesahan pendemisioneran ini atau serah terima patakannya itu nggak dilaksanakan juga, tidak kemudian menyatakan bahwa masa jabatannya tuh belum habis, enggak gitu ya, nggak dilaksanakan juga ya, masa jabatannya sudah habis gitu kan. Ini kan cuma sekedar seremonial saja, ya seremonial acara aja gitu. Kapan saja ini bisa dilakukan, tidak dilaksanakan pun tidak menjadi masalah gitu, tidak ada masalahnya ini. Di mana di ADART ini harus ada bahwa masa baktinya itu harus dinyatakan dengan pendemisioneran, nggak ada gitu kan. Jadi harus dipahami itu ya. Kemudian bahwa terjadi silang pendapat mengenai kelanjutan Munas 11 Orari dan status kepengurusan Orari Pusat masa bakti 2016-2021. Kenapa harus ada silang pendapat ya? Masalah kelanjutan Munas ya Munas lanjutkan aja. Masalah status kepengurusan Orari Pusat masa bakti 2016-2021 ya kan udah jelas. Ya, kenapa harus dikabur-kaburkan? Kenapa harus disilang-silang? Kenapa harus beradu pendapat lagi? Ya balik aja lagi ke ADART. Bagaimana bunyi di ADART ya begitulah ininya. Kan udah jelas 26 November 2021 udah habis, ya udah selesai gitu kan. Masalah Munas ya silakan aja, Munas lanjutkan aja gitu. Mungkin maksudnya pendapat mengenai kelanjutan Munas yang karena dihentikan polisi itu kan permasalahannya adalah masalah izin ya, izin kemarin yang katanya nggak terbit ya, belum terbit. Ya udah Munas tunda sampai terbit izin. Begitu terbit izin udah Munas lanjutkan gitu. Jadi polisi itu dia menghentikan kegiatan Munas itu, menghentikan jalan kegiatannya gitu ya, bukan substansinya Munas itu kemudian jadi batal. Enggak, polisi apa haknya, enggak ada dia haknya itu membatalkan Munas, enggak gitu ya. Dia menghentikan acara itu karena ada kegiatan acara itu ada tahapan-tahapan atau syarat-syarat atau izin yang berdasarkan pemerintah setempat yang belum dipenuhi. Ya itu urusannya panitia lah itu. Sepanjang itu memang sudah diurus, belum terbit ya udah tunggu aja terbit gitu kan. Nggak ada masalah nih sebenarnya, kenapa harus silang pendapat. Kemudian bahwa kegiatan organisasi dan pelayanan keanggotaan Orari di tingkat pusat harus tetap berjalan. Ya tetap harus berjalan. Ya kan di Orari itu kalau nggak salah ada semacam pegawai-pegawai atau apa ini, tetap aja berjalan. Mana yang tidak perlu tanda tangan pengurus ya silakan langsung dijalankan gitu ya.
Memang yang akan terbentur misalnya masalah perpanjangan keanggotaan ya, karena dibuktikan dengan KTA itu ditandatangani dengan ketum, nah itu jadi masalah, memang jadi terhenti. Apalagi kawan-kawan yang mau memperpanjang izin atau yang baru selesai unar ya, itu mau memperpanjang jadi kesulitan ya, jadi terhambat nih pelayanan anggota orari ini ya, karena munasnya dibikin kacau sih. Coba kalau munasnya nggak dikacau-kacaukan, mungkin ketua orari yang baru sudah terpilih ya, dan pelayanan anggota udah bisa berjalan lagi seperti sedia kala. Ini gara-gara beberapa orang itu bikin kacau, nah ini akhirnya sejagat amatir radio Indonesia ini, seluruh anggota orangnya kena imbasnya jadi kan ya, makanya besok-besok nggak usah lagi lah dikacau-kacau. Perbedaan pendapat tuh wajar-wajar aja, tapi kalau jadi mau bikin kacau itu kan merugikan orang banyak gitu. Nanti Anda jadi digerutui oleh ribuan orang anggota orari gitu. Kemudian bahwa sehubungan dengan itu diperlukan nasihat dari DPP Orari Pusat. Kok minta nasihat dari DPP Orari Pusat gimana ya maksudnya? Tentang Munas 11 dan kepengurusan Orari Pusat yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan. Apanya mau minta nasihat dari DPP yang sudah habis masa jabatannya ini? Nggak beres juga ini. Maksudnya apa ini nih? Nggak jelas ini. DPP-nya udah akhir ya, udah habis masa jabatannya, masa baktinya. Kemudian meminta nasihat tentang Munas. Munas ini forum tertinggi loh ya. Forum tertinggi. Ya, ini. Ini Munas forum tertinggi dalam orari yang bersidang dalam 1 kali 5 tahun. Kata siapa? Kata ART. Ini apa nih? AD ini kalau nggak salah, anggaran dasar nih. Jadi bagaimana mungkin DPP itu menasihati Munas? Nggak mungkin itu. Kenapa? Munas itu lebih tinggi. Munas ini paling tinggi. Jadi DPP itu ada di bawah Munas ya. Karena yang mengangkat dan memilih DPP aja Munas gitu. Jadi nggak mungkin ini. Kalau misalnya ini meminta nasihat dari DPP tanggal 25 atau sebelum masa baktinya habis ya, kemudian dimintakan pendapatnya, gimana DPP ini kita mau Munas. Nah, Munas ini di mana dilaksanakannya, tempatnya di mana, hotel mana gitu kan, tanggal berapa. Nah, itu boleh aja gitu kan. Tapi kalau Munasnya sudah terbuka ya, Munasnya sudah aktif, nah itu nggak bisa dipengaruhi lagi ya. Hanya Munas saja yang bisa melakukan, peserta Munas yang bisa mengambil keputusan apapun di dalam Munas ya. Nggak bisa ini, apalagi ini DPP-nya juga udah demisioner kok, masa baktinya sudah habis gitu kan. Mengingat ADART orari ya tetap harus ke ADART ya. Kemudian keputusan Munas 11 nomor 2 tentang jadwal acara dan tertib. Memperhatikan pendapat dan saran dari Dewan Pakar. Ada Dewan Pakar dimintain pendapat ya. Ini Dewan Pakar ini ya, terus ada rapat DPP Orari Pusat dengan pengurus Orari Pusat masa bakti 2016 tanggal 30 November. Ngapain gitu loh. Ini nggak bisa nih kalau mereka mantan DPP dengan mantan pengurus ya, kongko tanggal 30 November silakan aja, sah-sah saja. Tapi kalau mereka mengaku bahwa itu adalah rapat DPP Orpus dengan pengurus Orpus masa bakti 2016-2021, ini sudah nggak ada sejak tanggal 26 November. Nah ini kan ngawur ini. Kemudian menetapkan keputusan Ketua DPP Orpus tentang Musyawarah Nasional 11 Orari dan Kepengurusan Orari Pusat masa bakti 2016-2021. Pertama, Munas 11 Orari dinyatakan batal. Gila bener. DPP Orari Pusat menyatakan Munas batal. Coba kita lihat ini tugasnya apa DPP ini. Mana tugas wewenang rapat, tugasnya tata laksana ya. Ini di ART kalau nggak salah ini ya, anggaran rumah tangga ya.
Jadi tugas, kewajiban dan tanggung jawab Dewan Pengawas dan Penasehat atau DPP ya. DPP Orari dalam melaksanakan fungsinya. Ini untuk semua ya, dari mulai DPP Orpus, Orda dan Orlok. 1. Menghadiri musyawarah. Ya, berarti rapat kerja, rapat pengurus sesuai dengan tingkatannya ya. Jadi DPP lokal menghadiri musyawarah lokal gitu ya. Nah, DPP Orpus ya menghadiri musyawarah nasional ya, hadir ya, boleh hadir ya, menghadiri. Kemudian mengawasi dan menasihati pengurus ya, bukan munas ya, mengawasi dan menasihati pengurus di dalam pengelolaan organisasi. Kemudian memeriksa administrasi keuangan dan inventaris organisasi sesuai tingkatan secara berkala. Dapat menyelenggarakan pembelaan anggota di tingkat yang sama atau tingkat di atasnya, menampung dan menilai permasalahan yang diajukan oleh organisasi tingkat bawahnya atau anggota untuk kemudian memberikan penilaian dan nasihat-nasihat yang dianggap perlu untuk menyelesaikan permasalahan dan pengurus sesuai tingkatannya. Pengurus ya, bukan munas ya. Mengangkat anggota orari berjumlah 3 orang, mempunyai kompetensi dan independen untuk melakukan penyelidikan, verifikasi, dan memutuskan dalam pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota dan kepengurusan ya. Anggota dan kepengurusan ya, bukan munas. Sebagai narasumber bagi organisasi tingkat di atasnya atau instansi pemerintah yang berwenang untuk tingkat pusat ya. Narasumber untuk organisasi tingkat di atasnya atau instansi pemerintah yang berwenang untuk tingkat pusat. Jadi bukan narasumber untuk munas. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada forum musyawarah sesuai tingkatnya. Nah, ini harus melaporkan LPJ ya, laporan pertanggungjawaban ya, kepada munas nih. Jadi menyampaikan laporan hasil tugas-tugas dia ya, menyampaikan tugas dia 1 sampai 7. Kemudian DPP Orari pusat mempertimbangkan usulan munaslup dari organisasi daerah. Nah, ini tugas-tugasnya. Jadi nggak ada nih kewenangan DPP pusat itu kemudian bisa menyatakan batal. Munas itu forum tertinggi ya. DPP itu bukan di bawah munas ya. Apalagi ini yang menyatakan munas batal ini DPP yang sudah demisioner, sudah habis masa jabatannya, lebih aneh lagi gitu kan. Baik, kemudian alasan dinyatakan batal karena dihentikan oleh aparat kepolisian. Ya, dihentikan oleh aparat kepolisian itu kan administrasi kegiatannya ya, perizinan pelaksanaan kegiatannya. Jadi bukan substansi munasnya itu yang dihentikan oleh polisi ya, tapi karena perizinannya gitu ya. Jadi ya tinggal diurus saja administrasi perizinannya. Kalau udah dapat lagi perizinannya, udah jalan lagi tuh munasnya. Malah jadi nggak harus dijadikan permasalahan ini. Dan jadwal acara sesuai ketetapan Munas 11 Orari nomor 2 2021 tidak dapat diselesaikan. Maksudnya melenceng gitu ya, melenceng dari jadwal acara. Ya, apa masalahnya ya? Jadwal acara itu kan ditetapkan oleh Munas ya. Jadi kalau Munas itu mau mengubahnya, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Misalnya begini, ditetapkan di awal bahwa hari Sabtu jam 8 malam itu dilaksanakan sidang komisi sampai selesai. Hari Minggu jam 8 pagi itu agendanya adalah penyampaian hasil sidang komisi. Ternyata pada hari Sabtu ya, dari jam 8 malam sampai jam 12 malam itu belum selesai sidang komisi. Saking banyaknya yang mau dibahas. Kemudian pimpinan sidang tuh bertanya sama peserta sidang ini tadi ya, peserta sidang komisi. Ini udah jam 12 malam. Apa kita ini mau lanjut apa mau istirahat? Ya udahlah, istirahat kata peserta sidang. Ya oke, istirahat ya, kita skor sampai jam 8 pagi besok ya, kita kumpul lagi di ruang sidang. Oke, setuju, skor. Nah, di skor. Kemudian hari Minggu jam 8 pagi peserta sidang kumpul lagi, kemudian skor dicabut ya. Nah, sidang dibuka, dilanjutkan lagi.
Nah, ini pimpinan sidang bilang ini seharusnya menurut jadwal ini sudah masuk pada agenda sidang, yaitu penyampaian laporan hasil sidang komisi. Nah, gimana ininya, laporannya sudah siap atau belum? Ya belum, kata peserta sidang. Lawang sidangnya aja belum selesai, apa yang mau dilaporkan? Nah, jadi gimana? Ya udah ditunda dulu sidang untuk laporan hasil sidang komisi sampai sidang komisi ini selesai. Nah, ya kalau peserta itu sepakat untuk menunda itu sampai sidang komisi ini selesai, maka berubahlah jadwal itu. Yang penting sepakat ke para peserta Munasnya itu. Nah, jadi akhirnya ya jam 8 pagi hari Minggu itu dilanjutkan lagi sidang komisi. Ya, sidang komisinya dilanjut lagi sampai selesai. Karena ininya kan dinyatakan situ sampai selesai. Ya, kalau selesainya sampai jam 8 malam, ya berarti baru jam 8 malam agenda sidang berikutnya bisa dilaksanakan, yaitu laporan hasil sidang komisi. Padahal di awal laporan hasil sidang komisi itu dijadwalkan itu hari Minggu pagi jam 8 ya. Tapi karena memang situasinya tidak memungkinkan untuk tepat jadwal, ya jadwal diubah dengan kesepakatan dari peserta Munas gitu ya. Jadi masalah tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal, ya nggak masalah. Itu kalau memang belum selesai ya diubah aja jadwalnya. Apa susahnya? Iya. Jadi nyari-nyari celah ini jadi kelihatannya ya. Kemudian kedua, karena salah satu penyebab kericuan pada Munas 11 adalah keabsahan peserta Munas. Dalam hal ini ada beberapa orari daerah yang belum melaksanakan musda pada akhir masa bakti kepengurusannya. Maka perlu diberi kesempatan agar semua orari daerah yang belum melaksanakan musda pada akhir masa bakti kepengurusan dapat melaksanakan musda selambat-lambatnya 6 bulan sejak keputusan ditandatangani. Ini maksudnya ini gimana ini? Kok DPP kok ngurusin peserta Munas? Ini nggak benar ini. Ya. Nggak ada kewenangan DPP itu mengatur tentang peserta Munas ya. Dan tidak juga memutuskan bahwa karena ini kemudian ada silang pendapat, misalnya kericuhan atau keabsahan peserta Munas di permasalahan dalam Munas, kemudian DPP ikut campur gitu. Enggak bisa begitu. Dalam ADART itu kan Munas dihadiri. Coba kita lihat ya bunyinya apa nih. Munas. Musyawarah nasional diselenggarakan oleh pengurus pusat dan dihadiri oleh DPP dan pengurus pusat, utusan sah kepengurusan daerah. Ya. Jadi utusan sahnya itu siapa gitu? Ya diputuskan di dalam Munas ya, kan di dalam sidang pleno 1 ya, seharusnya itu kan sudah dibahas tuh. Pasti dari pimpinan sidang pleno 1 yaitu ya pengurus ya, pasti pengurus lama ya. Itu pasti dia sudah menyampaikan kan bahwa menurut data kami ini peserta Munas itu adalah 34 misalnya ya. Nah, apakah ini kita sahkan atau tidak? Nah mungkin nanti ada protes-protes kan dari mana misalnya. Ada yang protes, itu nggak bisa tuh 34, itu cuma 33. Kenapa? Karena yang Jawa Selatan itu pengurusnya bukan dia gitu kan. Itu bukan dia tuh, orang lain itu yang hadir bukan dia. Itu oke, kalau nanti peserta Munas itu sepakat untuk membatalkan Jawa Selatan itu ya batal tuh Jawa Selatan gitu loh. Nah, batal. Jadi dari 34 ya jadi tinggal 33 gitu kan. Nah, itu. Kemudian juga kalau misalnya tadinya dibilang ini cuma ada 30 nih ininya menurut data kita. Wah, terus ada yang protes. Oh, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ini ada yang dari Provinsi Jawa Utara. Loh, Jawa Utara belum masuk dalam ini. Oh, nggak bisa. Ini kemarin dia sudah musda, udah ini segala macam itu kan.
Nah, kalau akhirnya peserta Munas itu memutuskan bahwa Jawa Utara itu sebagai peserta sah, ya sah gitu. Jadi dari yang 30 diajukan bisa jadi 31. Jadi semuanya ada di Munas gitu. Karena Munas itu forum tertinggi loh ya. Jadi perdebatan silakan didebat di dalam Munas. Nah, akhirnya peserta Munas itu memutuskan apa, itulah yang sah gitu. Ya, jadi jangan dijadikan alasan ini kericuhan ini ya. Kalau sudah ditetapkan ya sudah tetapkan, itulah yang sah gitu ya. Misalnya ini kan yang ini ya, misalnya nih Aceh, Gorontalo, Kepri, Papua, Maluku Utara gitu ya. Walaupun ini ngaco nih sebetulnya nih, ada perpanjangan nih dari mana ini ya. Tapi kalau memang di awal Munas itu sudah dianggap sah, ya udah sah gitu. Jangan dianggap ini kericuhan lagi, kan sudah disahkan. Kenapa mau dianggap kericuhan lagi gitu kan? Nanti jadi membongkar ini perpanjangan ini kayak gimana? Di ADART ini kayak gimana bunyinya perpanjangan? Bingung saya tuh. Itu jadi nggak ada nih istilah penyebab kericuhan Munas itu adalah keabsahan peserta Munas itu disahkan ya oleh Munas ya pada saat Munas itu mau berlangsung. Nah, itu sudah disahkan siapa-siapa yang dianggap peserta utusan sah gitu ya. Kalau di Munas-Munas yang lalu kan ada peserta, ada peninjau gitu ya. Tapi kalau yang Munas yang 10 ini kan karena mungkin alasan Covid, jadi hanya peserta saja, tidak ada peninjau ya. Nah, jadi ini tidak logis juga gitu ya. Kalau sudah ditetapkan menjadi peserta Munas ya udah itu Munasnya sudah berjalan, ya udah jalan aja gitu. Siapapun itu karena sudah disahkan ya dia berhak mengikuti tahapan Munas itu sampai selesai, termasuk menggunakan hak suara gitu. Kemudian kepengurusan Orari Pusat masa bakti 2016-2021 tetap melaksanakan tugasnya. Ini ngawur nih. Ini jadi DPP mengangkat ya atau memperpanjang masa jabatan kepengurusan Orari Pusat. Nah, itu kan ngawur. Karena kepengurusan Orari dan bahkan DPP juga itu diangkat dan diangkat dan dipilih oleh Munas ya. Nah, Munas dan masa bakti DPP dan pengurus orarinya sudah ditetapkan, yaitu jangka waktunya 5 tahun gitu ya. Jadi nggak bisa dengan sebuah surat dari ketua DPP, apalagi ketua DPP-nya juga masa baktinya udah habis, kemudian memperpanjang masa jabatan kepengurusan tuh nggak bisa gitu ya. Kemudian diperpanjang untuk melaksanakan musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup selambat-lambatnya 6 bulan. Ini lebih ngaco lagi ini. Ini padahal udah ditulis di sini ya pasal 20 anggaran dasar bahwa Munaslup itu diadakan atas usul sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah orari daerah ya. Jadi bukan atas usul dari DPP ya. DPP itu cuma mempertimbangkan dan menyetujui kalau memang ada usulan. Kalau nggak ada, kenapa jadi ada inisiasi Munaslup? Ini tambah ngaco lagi gitu. Kemudian mengadakan konsolidasi organisasi orari daerah yang telah berakhir masa jabaktinya tapi belum melaksanakan musda agar dapat segera melaksanakan musda ya. Gimana lagi mau konsolidasi? Kan itu sudah disahkan di dalam Munas ya. Tapi maksudnya gini ya, kalau misalnya memang masa jabatannya habis, ya udah selesai Munas dia habis ya, bukan berarti dia jabatannya kemudian diperpanjang, enggak. Kemudian masalah kegiatan organisasi pelayanan anggota orari hingga Munaslup. Ya, pelayanan harus tetap dilaksanakan ya. Mana yang memang tidak membutuhkan pengesahan dari ketum ya atau DPP itu ya dilaksanakan aja. Kecuali ya kalau membutuhkan pengesahan yang berhubungan dengan ketum ya itu memang terpaksa terhambat ya. Kemudian selambat-lambatnya 1 bulan setelah berakhir Munaslup menyampaikan laporan kepada ketum.
keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila kemudian hari terhadap kekeliruan, ya ini memang keliru ya, sangat keliru ya. Semua isinya ini keliru karena tidak ya nggak ada dasarnya gitu ya. Dasarnya sebagai ketua DPP juga nggak ada lagi gitu kan. Kemudian isinya juga ngawur semua, nggak ada itu kewenangan DPP yang model begini. Nah itu untuk pengetahuan kita ya. Nah terus gimana masalah Munas ini lanjutnya? Ya kalau menurut saya Munasnya segeralah dilanjutkan, jangan tunggu lama-lama. Karena yang harus kita pikirkan adalah masalah pelayanan administrasi keanggotaan. Jadi ya segeralah tentukan kapan dan di mana Munas itu akan dilaksanakan. Nah bagi ya kawan-kawan yang mungkin ya berpendapat lain bahwa ini Munas ini dilaksanakan dengan banyak pelanggaran atau ketidaksesuaian segala macam. Kalau menurut saya ya dicatat aja, dicatat apa saja pelanggaran-pelanggarannya, kumpulkan bukti-buktinya gitu ya. Nanti pada saat Munas itu sudah selesai, ternyata hasil Munas itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya diajukan gugatan ke PT UN. Itu yang benar. Ya sama seperti kawan-kawan di Sumatera Utara itu kan ya berbeda pendapat pada saat musda. Ya sudah, musdanya silakan selesai gitu. Bahkan masih dikukuhkan kan sama orari pusat gitu toh. Nah, kawan-kawan yang berbeda pendapat mengajukan gugatan ke PT UN. Nah, itu dimenangkan itu ya di 2 tingkat ya. Ya sampai-sampai SDPPU pun tidak mengakui pengurus Orda Sumut yang disahkan oleh orari ya. Cuma orari itu aja, orari kita itu aja yang ngawur itu. Masa iya pemerintah aja dia nggak mau ngakui, mah orari ya masih mau mengakui ya. Memang masih ada tingkatan satu tingkat lagi upaya hukum, tapi ya itu kan iyalah terserah lah. Semoga nanti cepat putusannya keluar gitu ya. Demikian ya. Jadi jangan kemudian kalau mengajukan usul atau protes, terus protesnya itu tidak diterima oleh peserta Munas, terus ngamuk-ngamuk gitu ya. Ya Anda boleh marah ini ya kalau misalnya pimpinan sidang itu tidak menanggapi protes atau usulan dari Anda gitu ya. Itu memang itu salah tuh pimpinan sidang. Pimpinan sidang tuh bukan penguasa mutlak ya. Pimpinan sidang itu dia hanya mengatur bagaimana jalannya sidang itu supaya bisa berjalan dengan normal ya, berjalan dengan baik gitu. Tapi dia tidak bisa mengambil keputusan. Keputusan tuh harus diambil oleh peserta sidang. Jadi kalau Anda ada yang mau protes, ada yang mau diusulkan, ya sampaikan kepada pimpinan sidang. Nanti pimpinan sidang menampung semua protes Anda, menampung usulan Anda, dan akan disampaikan kepada peserta sidang. Nah, peserta sidang lah yang memutuskan apakah usulan Anda diterima atau ditolak. Ya, kalau misalnya ternyata ditolak, ya udah terimalah ininya, karena hak Anda untuk berbicara di dalam Munas itu kan sudah digunakan, sudah diberikan gitu kan. Nah, kalau masalah hasilnya keputusannya terus tidak sesuai dengan keinginan Anda, ya namanya demokrasi ya, nggak bisa juga kita memaksakan maunya sendiri ya, memaksakan kehendak nggak boleh kan. Gitu. Jadi gitu caranya. Jadi bukan dengan teriak-teriak banting-banting meja, urakan begitu kayak kuli pasar aja jadinya kan. Ini organisasi gentleman ya. Tidak ada orang yang main otot, main ini kan. Semuanya ini ya kita bersikap elegan saja gitu kan. Nah, dan ya karena ini juga berhubungan dengan suksesi ketum, ya silakanlah masing-masing para calon ketum dan juga pendukung-pendukungnya ya melakukan lobby gitu ya, lobby kepada ketua Orda. Lobby itu bukan perilaku yang kotor ya, bukan tindakan yang kotor. Anda menawar harga di warung itu merupakan sebuah lobby. Ya, Anda melobi pemilik warung supaya menurunkan harganya dari 1.000 jadi 750. Anda menawar 750, itu lobby namanya. Kan tidak kotor.
Jadi melobi itu ya silahkan saja ya. Dan memang karena metode pemilihannya adalah pemungutan suara yang dilakukan oleh ketua-ketua Orda, ya enggak juga kampanye kayak model kampanye pilkada yang teriak-teriak di tengah lapangan di medsos, enggak perlu begitu ya, cukup face to face dengan pemilik suara ya, langsung aja lobby, begini visi misinya ya, tawarkan program kerja dari calon ketum kalian ya, itu aja ininya kan. Nah jadi ya elegan lah ininya dalam berorganisasi ini gitu ya. Dan jangan dianggap bahwa kalau sudah selesai Munas, ketum sudah terpilih dan dikukuhkan maka selesai. Enggak ya, pendukungnya YB Serodiek ya, yang katanya sekarang ini sudah punya mayoritas suara, itu kalau YB Serodiek itu memang menang dan jadi ketum, itu mereka jadi terikat tuh secara moral selama 5 tahun ke depan. Kenapa begitu? Ya begitu. Akibat dari mereka lah YB Serodiek itu akhirnya jadi ketum dan memimpin Orari 5 tahun ke depan. Nah kalau ternyata Orari 5 tahun ke depan ini malah tambah ngawur, malah tambah bobrok, ya akibat dari ketua-ketua Orda yang memilih YB Serodiek itu, Orari itu tambah ngawur, kan gitu. Nah jadi jangan dianggap Munas ini adalah akhir dari segalanya, enggak begitu juga ya. Kemudian bagi Anda yang mungkin mengusung calon yang tidak memiliki kekuatan suara, ya juga harus memahami itu dan legowo gitu kan. Dan kalau bisa jangan abstain, jangan mentang-mentang calon Anda nggak menang terus kemudian Anda abstain segala, jangan ya. Akan lebih berguna misalnya Anda bergabung dengan yang lain, dengan mengajukan syarat-syarat misalnya, program kerja harus begini, itu lebih bermanfaat gitu ya, daripada harus egois. Pokoknya saya mati hidup cuma ngusung si Anu aja, menang nggak menang pokoknya ngusung si Anu. Nah, itu kan egoisnya itu ini banget tuh, kelihatan banget gitu ya. Ya jadi itu saja penjabaran saya masalah surat yang sedang viral itu. Jadi kembali lagi, kalau masalah Munasnya ya diadakan aja lah. Munasnya silakan diadakan kembali, pimpinan sidang silakan berkoordinasi dengan panitia Munas ya. Panitia Munas tuh hanya sekedar fasilitator ya. Panitia Munas bukan orang yang bisa mengatur jalannya Munas, tidak. Itu memfasilitasi jalannya Munas ya. Munas perlu tempat, panitia yang menyediakan. Munas perlu kertas, panitia yang menyediakan ya. Panitia nggak bisa menyatakan Munas dihentikan, Munas diskor, Munas dibatalkan, nggak bisa itu. Kalau panitianya ngawur ya pimpinan sidangnya ganti aja itu panitia Munasnya, nggak masalah itu. Yang penting pimpinan sidang harus menjaga sebaik mungkin supaya jalannya Munas itu bisa berjalan dengan baik sampai selesai gitu. Dan jangan ditunda lama-lama ya. Sekali lagi, yang harus kita pikirkan bukan kepentingan kita pribadi, bukan kepentingan kelompok Anda. Yang harus dipikirkan adalah kepentingan banyak anggota Orari. Karena ada beberapa layanan anggota yang tergantung dengan status kepengurusan. Jadi harus cepat terbentuk pengurus baru. Baik ya, saya pikir itu saja pembahasan dari saya. Sekali lagi, ini ulasan ini tidak menjadi tidak menjadi keharusan bagi pihak manapun untuk mengakui bahwa ini yang benar ya. Kalau misalnya memang pendapat saya ini salah, ulasan saya ini salah, ya silakan saja diuji dengan argumentasi yang lain, tidak masalah. Tapi setidaknya saya sudah berbagi ulasan, dan saya berusaha untuk menghindari asumsi pribadi, tetapi berdasarkan dasar-dasar hukum yang berlaku di organisasi Orari. Baik, itu saja kawan-kawan ulasan video kali ini, dan saya berharap bisa jumpa lagi dalam topik yang lain di video yang lain. Saya Robi Sandes, Yankee Bravo for Hotel Quebec 73, bye bye.